Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita bersyukur bisa kembali beribadah sekolah minggu. Ini adalah hari yang kita nantikan untuk bisa memuji Tuhan bersama. Ya, Aldri, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami siap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami siang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Terima kasih. Tuhan telah pelihara kami siang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan untuk kami beribadah bersama pada hari ini. Kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan lagi. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Puji Tuhan, janji hari ini matahari sangat cerah. Matahari bersinar terang, burung-burung juga berkicauan, bunga juga bermekaran, ikut bersuka memuji Tuhan Sang Pencipta segalanya di bumi ini. Benar Aldrik, Allah kita memang luar biasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari teman-teman kita memuji Tuhan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan sikap kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau sampai hari ini kami boleh merasakan kasih pemeliharaanmu pada setiap kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau merenungkan, mau belajar firman-Mu. Tolong kiranya agar setiap kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, zaman sekarang itu kalau mau dapet apa-apa tuh rasanya gampang ya, gampang nggak? Nah, misalnya nih kalau adik-adik mau pesen makan, minum, jajan gitu ya, kita bisa pesen online tanpa harus ke tempatnya langsung. Terus tinggal tunggu, langsung datang. Terus kemudian kalau misalnya adik-adik mau tahu rumus gitu ya untuk menyelesaikan PR adik-adik, bisa nyari di Google gitu kan, atau mau nonton kartun tinggal buka YouTube, mau buat kerajinan tangan tugas dari sekolah tinggal lihat tutorial di YouTube gitu ya. Papa mama kalau mau cari tahu nih tentang kebutuhan adik-adik juga bisa belanja di toko online gitu ya. Semuanya serba cepat ya adik-adik. Nah, di satu sisi ini baik karena kita mungkin bisa menghemat waktu gitu ya. Tapi di sisi yang lain, negatifnya kalau kita nggak mensyukuri itu semua, kita bisa jadi anak-anak yang kemudian nggak menghargai proses, anak-anak yang manja, anak-anak yang mudah menyerah ketika kita nggak mendapatkan dengan cepat apa yang kita pengen. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tidak mudah menyerah. Dia mau berjuang adik-adik. Nah kisahnya itu dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Nah, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan menyaksikannya melalui video berikut ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya,
tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Terpujilah nama Tuhan. Perjuangan perempuan Sirofenisia. Nah, itulah tema kita pada minggu hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita sudah lihat tadi ya videonya, pada waktu itu Tuhan Yesus itu bersama dengan para muridnya pergi ke Tirus. Nah, Yesus pada waktu itu kan sangat terkenal ya adik-adik ya. Dia terkenal karena ajarannya, kemudian juga mujizat-mujizat yang dilakukannya. Nah, sehingga banyak orang pasti akan tahu siapa Yesus, Yesus akan pergi kemana gitu ya. Termasuk ketika Yesus dan para murid ini pergi ke Tirus gitu ya. Tidak bisa dirahasiakan lagi, sehingga banyak orang-orang yang kemudian tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke sana. Termasuk seorang ibu yang berasal dari Sirofenisia. Dia mendatangi Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus. Sirofenisia, ada yang tahu sebenarnya apa sih ini? Nah, adik-adik, Sirofenisia adalah bangsa yang pada saat itu dianggap bangsa nomor 2 gitu ya. Bangsa yang dilarang bergaul dengan bangsa yang lain. Dan ada anggapan bahwa keselamatan yang dari Allah itu hanya untuk orang-orang dari bangsa Israel saja, bukan milik bangsa-bangsa yang lain termasuk bangsa Sirofenisia ini. Nah, ada anggapan seperti itu dahulu. Nah, itu salah satu faktanya ya tentang Sirofenisia. Nah, lanjut, perempuan atau ibu tadi yang dari Sirofenisia itu tadi tersungkur di hadapan Tuhan karena dia memohon pada Tuhan Yesus agar anak perempuannya yang kerasukan roh jahat itu dipulihkan ya adik-adik. Dia memohon supaya Tuhan Yesus mengusir setan dari anaknya tersebut. Nah, adik-adik, ketika perempuan Sirofenisia ini memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengujinya dengan tidak langsung memenuhi apa yang dimohon oleh perempuan Sirofenisia tersebut. Tapi perempuan Sirofenisia ini tidak berhenti adik-adik. Dia justru tetap berjuang. Dia tetap memohon sekali lagi kepada Tuhan. Perempuan Sirofenisia ini meyakini, mengimani bahwa keselamatan yang dari Allah itu bukan cuman miliknya bangsa Israel aja adik-adik, tapi setiap bangsa, termasuk bangsa Sirofenisia yang juga termasuk dirinya sendiri adik-adik. Nah, kemudian oleh karena imannya dan perjuangannya supaya anaknya bisa pulih dari kerasukan roh jahat tadi, Yesus pun akhirnya memulihkan anak perempuan Sirofenisia tadi. Nah, adik-adik, oleh karenanya Yesus kemudian meminta perempuan tersebut untuk pergi menemui anaknya di rumah karena setan tersebut sudah keluar dari tubuh anaknya. Dan ketika perempuan Sirofenisia ini menjumpai anaknya, wah, kita bisa lihat ya adik-adik,
bagaimana senang dan bahagianya perempuan Sirofenisia ini ketika anaknya pulih kembali, tersadar kembali gitu ya. Nah, seorang ibu atau ayah yang mengasihi anak-anaknya pasti akan sangat khawatir ya adik-adik ketika anaknya itu jatuh sakit atau mengalami suatu kesulitan gitu ya di dalam kehidupannya. Coba adik-adik tanya ya ke papa, mama, kakak atau keluarga yang tinggal bareng sama adik-adik. Pasti kalau adik-adik jatuh sakit, wah mereka itu pasti akan benar-benar memperjuangkan supaya gimana caranya adik-adik ini bisa sembuh dari sakit yang dialami. Rumah sakit dibawa ke satu rumah sakit, kemudian rumah sakit yang ini penuh, dibela-belain gitu ya untuk nyari rumah sakit yang lain sesegera mungkin supaya adik-adik bisa segera tertangani. Wah, luar biasa ya, seperti perempuan Sirofenisia ini. Sekalipun dia diuji dengan tidak langsung mendapatkan apa yang dimohonnya, dia tidak menyerah adik-adik. Dia memohon sekali lagi dan Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya gitu ya, Kak, kan Tuhan Yesus bisa aja toh langsung nyembuhin tanpa harus diuji-uji kayak gitu ya. Nah, tentu saja ya adik-adik, Tuhan sangat bisa, sangat mungkin untuk langsung menyembuhkan, untuk langsung memberikan gitu ya apa yang kita minta. Tapi kalau Tuhan langsung memberikan apa yang kita minta, itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang tidak dewasa. Sementara Tuhan itu mau supaya setiap kita itu jadi anak-anaknya Tuhan yang dewasa, bukan yang manja adik-adik. Artinya apa? Karena nggak selamanya hidup kita itu dalam kondisi yang mudah adik-adik. Nggak selamanya ekonomi dari papa mama lancar terus gitu ya. Nggak selamanya internet juga lancar terus. Nggak selamanya adik-adik hidup bersama dengan papa mama. Nggak selamanya kita selalu dapat apa yang kita minta, apalagi dapatnya dengan cara yang cepat. Nah, jadi ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan mau kita nggak langsung menyerah. Misal ketika ada tugas gitu ya dari sekolah, lalu tugasnya kok sulit, lalu karena sulit adik-adik langsung udahlah males aku ngerjain gitu ya, ditinggal tugasnya, PR-nya. Tapi Tuhan menghendaki untuk supaya kita bisa nyari tahu nih, mau belajar lagi. Mungkin kalau kita nggak tahu ya bisa minta tolong ya papa, mama, atau guru adik-adik gitu ya. Terus kemudian contohnya lagi, minta mainan ke papa, mama gitu ya. Tapi kemudian papa mama nggak langsung ngasih mainan itu, tapi papa mama minta adik-adik supaya nabung dulu. Nah, maka ya adik-adik perlu belajar untuk menabung, perlu belajar untuk bersabar sampai akhirnya adik-adik bisa mendapatkan yang adik-adik pengen beli tadi. Dan tentunya hal yang lainnya lagi, masih banyak contohnya gitu ya adik-adik. Nah, sekarang ini adik-adik kan dalam kondisi yang bisa dibilang mudah begitu ya untuk mendapatkan akses. Nah, contohnya aja ketika adik-adik mengikuti ibadah online kali ini. Artinya apa? Ada HP atau mungkin tablet, laptop, komputer gitu ya yang bisa adik-adik pakai. Kemudian ada sinyal internet yang bisa dengan lancar dipakai adik-adik. Wah, bersyukur ya adik-adik. Nah, adik-adik mungkin juga berangkat nih ke sekolah, diantar sama papa, mama, atau kakak gitu ya, atau mungkin saudara. Atau ada juga yang belajar berangkat sendiri gitu ya, naik sepeda. Atau mungkin juga ada yang belajar berangkat sendiri, naik kendaraan umum gitu. Nah, adik-adik, ada jalan yang bisa adik-adik gunakan dengan mudah ya kan?
untuk menuju ke sekolah ada jalan yang bisa diakses dengan mudah kan? Ya walaupun itu dekat atau jauh ya. Nah, ada juga guru-guru yang mengajar adik-adik. Mungkin di setiap pelajaran yang adik-adik tempuh gitu ya. Ada juga guru-guru yang mengajar adik-adik di setiap pelajaran. Ada buku-buku pelajaran yang juga bisa dipakai. Nah, tahu nggak adik-adik? Akses yang mudah seperti yang adik-adik peroleh pada saat ini itu belum merata loh di seluruh Indonesia. Indonesia itu luas sekali ya adik-adik. Nah, ada teman-teman adik-adik yang masih perlu begitu berjuang hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Nah, salah satunya contohnya bisa kita tonton dari video berikut ini. Bisakah itu? Bisakah itu? Gimana setelah menonton video tadi? Luar biasa ya perjuangan dari salah satu teman kita itu. Sekalipun mungkin nggak ada jalan yang langsung menuju ke sekolah seperti jalan yang adik-adik gunakan gitu ya pada saat ini. Bahkan dia juga cuma punya baskom yang besar atau ember ya yang besar dan juga kayu. Di tengah keterbatasannya, dia memakai itu untuk nyebrang dari rumah menuju ke sekolah. Nah, kalau yang kita lihat dari video tadi, dia juga tersenyum ya adik-adik, seperti sukacita gitu ya ketika menjalaninya. Kak Rizky mungkin kalau dalam kondisi yang seperti itu belum tentu bisa ya, itu kan setiap hari dia harus melakukan itu. Mungkin juga adik-adik yang di sini belum tentu juga bisa tuh seperti teman kita yang satu itu. Wah, adik-adik malu ya kalau kemudian setiap kita nih sudah diberikan akses yang mudah loh. Jalan, guru, buku pelajaran, akses internet. Kita sudah diberikan akses yang mudah. Tapi kemudian mungkin kita masih males-malesan untuk pergi ke sekolah, ke gereja untuk sekolah minggu. Wah, adik-adik, teman kita tadi itu memberikan teladan untuk kita berjuang sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Nah, jadi mari kita belajar adik-adik untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa. Tuhan tentunya akan menghargai perjuangan setiap adik-adik, sama seperti perempuan Sirofenisia tadi. Jadi, mari kita belajar jadi anak Tuhan yang dewasa ya adik-adik. Tuhan tentu akan menghargai setiap perjuangan adik-adik, seperti perempuan dari Sirofenisia tadi. Nah, buktinya apa Kak? Kalau Tuhan mau menghargai perjuanganku. Nah, buktinya adalah Tuhan akan memberikan pertolongan bagi adik-adik di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik menurutnya Tuhan, bukan menurutnya kita sebagai manusia. Nah, jadi adik-adik, itu ya yang bisa kita pelajari pada ibadah pagi hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13.
Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita ulangi ya sekali lagi. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari perjuangan seorang perempuan dari bangsa Siro-Fenisia. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami belum menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kami masih menjadi anak-anak Tuhan yang manja, yang tidak menghargai proses, yang maunya mendapatkan apa yang diinginkan secara instan. Ya Tuhan, mulai hari ini kami belajar untuk menghargai proses. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena kami yakin perjuangan kami sebagai anak-anak Tuhan akan Tuhan hargai. Tuhan akan menolong kami dalam setiap kami menghadapi kesulitan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selanjutnya kita akan memberi persembahan. Kita iringi dengan satu pujian, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini saya dan teman-teman telah memberikan persembahan dari hati kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, setelah kita mendengar firman Tuhan, hari ini kita mau belajar menjadi anak yang tidak mudah putus asa, tidak manja, tetapi kita mau belajar menjadi anak yang mau berjuang, tidak mudah menyerah. Benar Aldri, karena ada Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai kita, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji.
berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, akhir. Sekarang kami akan menutup ibadah kami serta kami agar bisa mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.